Maaf ya, terputus karena memang cuma 10 menit ya durasinya. Nah ini dapat kita lihat ya, puncak dari Amasura ini memang sekitar 2.500 km di atas permukaan laut ya, lebih tinggi malah ya. Nah di sini yang sebelah baratnya adalah dinding kaldera Amasura sisi barat ya. Lalu yang bagian ini adalah kawah Kumbang dan kawah Mabuk ya. Nah yang bagian sini adalah dinding kaldera Masurai sisi timur itu ya. Jadi kalderanya itu tidak lurus ya, dia relatif agak miring ya. Lalu ini adalah gunung tungkatnya ya yang ada di sini, dapat kita lihat puncaknya ini lebih relatif kerucut ya, karena mungkin belum mengalami erupsi gitu ya. Lalu ini terdapat lokasi dari batu bersusun kolom kekar ya. Lalu ada hulu sungai Tembesi. Ini ada batuan tua zaman Jura ya, atau singkapan dari formasi granit Tantan mungkin ya. Nah ini ada informasinya, bisa kita baca ya. Jadi ini adalah poligon dari si kalderanya ya, lumayan besar ya. Jadi apabila menyusur dari lereng barat Gunung Masurai yaitu Desa Sungai Lalang yang terletak di ketinggian 1340 meter ya, lereng Gunung Masurai nampak curam ya sampai di puncaknya ya. Nah di puncaknya terdapat dua kawah yang berisi air ya, yaitu kawah Kumbang ya dan kawah Mabuk. Nah ini adalah kawah Kumbang dan kawah Mabuk. Nah ini adalah kawah yang terisi air ya. Dan dinding kaldera dari sisi barat sampai dengan dinding kaldera sisi timur, kaldera Masurai mempunyai diameter 7 km luasannya ya. Oke, dinding kaldera sisi ini bukan luasan ya, karena dia satuannya kilometer, berarti ini mungkin panjang ya atau diameter ya. Lalu dinding kaldera dari sisi timur posisinya lebih rendah daripada dinding sisi barat ya. Saat ini titik tertinggi dari Gunung Masurai mempunyai ketinggian dengan elevasi 2.737 meter ya. Nah, sedangkan bibir kaldera pada elevasi 2.220 meter gitu ya. Dapat kita lihat juga kerucut dari Gunung Tungkat nampak jauh lebih kecil ya dibandingkan dengan Gunung Masurai ya. Puncaknya mempunyai elevasi 1.575 mdpl ya. Dan batu bersusun terletak pada elevasi sekitar 5.520 mdpl ya. Nah, batu bersusun terletak lebih dekat ke Gunung Tungkat dan berada di lekukan yang berbatasan langsung dengan batuan-batuan tua dari zaman Jura ya. Lekukan tersebut di kenyataannya adalah aliran hulu sungai Tembesi itu ya. Okay, next. Nah, ini beberapa catatan penting ya. Lagi Gunung Merangin ini punya kaldera ya. Selama ini orang mengenal Toba, Maninjau, Bromo, Ijen, Tambora sebagai contoh kaldera yang ada di Indonesia. Jadi salah satu kalau kita mengambil contoh kaldera mungkin yang terdekat ada di Gunung Merangin ya. Karena memang dari citra satelit ini sangat terlihat kalau di puncaknya terdapat kaldera ya. Next. Nah, ini juga merupakan salah satu geoset yang ada di seri kaldera Masurai ya, dimana Merangin mempunyai warisan geologi yang dapat menjelaskan kronologi proses kejadian letusan besar di masa lalu ya. Dapannya masih utuh dan sangat berguna bagi dunia ya, khususnya dari segi sejarah geologinya ya. Jadi memang kalau kita lihat di sini ya, di sini terdapat singkapan di sini penulis menyebutkan singkapannya adalah tebing putih ya. Nah, di mana tebing putih ini adalah singkapan yang tampak jelas berupa tebing putih, tepatnya di tepi Sungai Nilo ya, tidak jauh dari desa Lubuk Birah. Lokasi ini berjarak sekitar 23 km dari puncak Gunung Masurai ya. Dan tinggi tebing vertikal berwarna putih tersebut sekitar 50 meter ya. Nah,
Warna putih berasal dari lapisan tipis di permukaan ya, bidang tebing yang terbentuk oleh proses silicifikasi, yaitu larutnya silika dari pori-pori batuan dan membasahi dinding-dinding vertikal ya, dan selanjutnya menjadi endapan lapisan keras silika di permukaan dinding. Oke, nah ini adalah batuan bukit putih tersebut adalah endapan aliran piroklastit yang sangat tebal ya. Nah, biasa dikenal dengan ignimbrite ya. Jadi perbedaan ignimbrite dengan tuff itu adalah kalau ignimbrite ini ya, dia sudah mengalami proses pengelasan ya. Jadi batuannya relatif lebih keras ya, karena proses pembekuan yang sangat cepat ya. Nah, kalau tuff dia biasanya batuannya itu sifatnya rapuh ya. Nah biasanya tuff juga ukuran butirannya itu relatif halus ya, antara pasir sampai dengan debu ya, atau ash. Sedangkan untuk ini dia terdapat partikel-partikel litik ya, atau fragmen litik yang merupakan ciri dari letusan atau erupsi yang sangat besar ya. Tuh di ignimbrite itu biasanya ya, karena litik itu adalah hancuran dari batuan basement yang ada di bawah gunung api ya. Nah, apabila si batuan basementnya bisa hancur ya, hal ini mengindikasikan kalau erupsi yang terjadi itu sangat besar sekali, karena bisa menghancurkan batuan basement yang ada di bawah gunung api, seperti itu. Nah, ini adalah batu apungnya atau pumice ya, batasnya. Nah, ini diperkirakan endapannya berumur 33.000 tahun yang lalu ya. Nah, kalau nggak salah 33.000 tahun berarti berasal dari mungkin berasal dari formasi KHV atau KTV ya, berasal dari formasi quarter tertiary vulkanik ya, ataupun dari quarter holocene vulkanik, mungkin seperti itu ya. Jadi memang untuk di sekitaran area Merangin itu ada 3 formasi ya, ada KHV, ada juga ini ya, formasi Hulu Simpang ya, saya lupa itu umurnya apa, nanti aja saya jelaskan ya. Next, nah ini adalah salah satu geosite juga yang ada di ini ya, Geopark Merangin ya, namanya air terjun Lampisang, dimana air terjun Lampisangnya adalah air terjun yang keluar dari tengah-tengah batuan ya, dimana airnya itu sangat jernih, sejernih aqua ya. Dan uniknya karena dia berasal karena airnya ini keluar dari rekahan-rekahan batuan ya, sehingga sangat jarang untuk ditemui ya. Nah, ini mungkin ada profil dari formasi dari singkapan ya. Jadi yang paling atasnya adalah endapan tefra ya, batuan jatuhan. Jadi cirinya kalau jatuhan tuh biasanya akan terbentuk graded bedding ya, dimana strukturnya itu bersusun antara material atau fragmen yang lebih halus, sedang, dan yang besar-besar gitu ya. Lalu di bawahnya ada pumice ya, atau apung transisi. Lalu di bawahnya ada ignimbrite fase kedua ya, itu sama, dia juga jatuhan mungkin ya. Lalu ini ada endapan surge ya. Lalu di bawahnya ada lava caldera ya. Jadi mungkin kalau kita lihat mungkin di bagian sini ya lavanya ya. Lalu dengan ketebalan 15 meter ya. Lalu ini sketsa tidak terskala ya, dengan litologi batuan Metamorph Jura ya. Lalu ini sketsa tidak terskala, ini ada batuan berfosil ya, dengan atau batuan sedimen berumur Permian ya, atau dari formasi Mengkarang mungkin ya. Nah, ini adalah sketsa susunan stratigrafi yang ada di geosite Lampisang ya. Next, nah ini adalah salah satu geosite juga ya yang ada di Geopark Merangin, namanya adalah Batu Playau ya, di Dusun Tuo. Jadi ignimbrite mengalir sebagai massa batuan panas menyusuri lereng-lereng dengan jangkauan jarak yang jauh ya, bisa mencapai orde puluhan hingga ratusan kilometer ya. Nah, oleh karena panasnya sendiri dan bertahan dalam suhu yang sangat tinggi ya, beberapa komponen yang ada di dalam ignimbrite, terutama batu apung, akan tercairkan kembali ya. Selanjutnya